Halo guys, kita dari Guna, Gak gak Guna. guna. Bersama aku Antara Madia dan Annyeonghaseyo, aku Cemi. kita bakalan update berita seputaran hari ini. Oke, jadi berita hari ini kalian tahu nggak sih Ada apa tuh? nah ini si Cho Yonggi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sorry, Pengetahuan Budaya UI bentar, itu ditangkap. siapa? Dia tuh Kok oke kayak sih. kok namanya Korea gitu? Opa-opa kan? Iya namanya emang Dia Korea kan? ya. Dia tuh ternyata tuh berdarah campuran gitu. Dia tuh berdarah campuran Korea Indonesia dan dia lagi kuliah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Dia tuh ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka sama Polda Metro Jaya dalam aksi May Day atau kita sering kenal tuh Hari Buruh Dunia. Dirinya tuh ditangkap di sekitar gedung DPR ketika berniat menolong seseorang gitu. Kenapa? Ceritanya from hero to criminal gitu. Enggak, jadi gini, aku jelasin dulu nih. Si Oke. Chuyunggi dan 3 relawan medis lainnya tuh terkena jerat pasal karena ini yang aku baca Bangsa di Tempo screenback. ini intinya Bangsa tuh screenback. pasal kejerat pasal gitu 3 pasal karena katanya tuh dia udah 3 kali diperintah untuk bubarin diri tapi nggak dilakuin. Pasal-pasal yang terjerat itu tuh 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP gitu. Bukan cuma tabrakan yang bisa beruntun, pasal juga. Jadi tuh penangkapan ini itu tuh memunculkan 2 kritik yang aku baca dari Tempo ini ya. Pertama, dari Iha Putri Widianti. Beliau tuh selaku ketua Prodi Ilmu Filsafat UI. Beliau tuh menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, tindakan Cho adalah bagian dari hak warga negara dan tugas kemanusiaan gitu loh. Karena dia juga uh, di sana sebagai medis yang mau ngebantu para pengunjuk rasa. Jadi tuh ia berharap Polda Metro Jaya meninjau ulang kasus ini secara objektif dan berkeadilan. Mengingat posisi Cho sebagai mahasiswa dan tugas kemanusiaannya. Terus, kedua, ada tim advokasi untuk demokrasi. Namanya Bapak Beli Satnio. Beliau tuh menilai penetapan tersangka ini sebagai bentuk kriminalisasi orang yang nggak bersalah. Serta sebagai penyempitan ruang sipil bagi peserta unjuk rasa. Gitu. Nah, Tapi kan katanya nih ya, katanya enggak katanya sih. Ya, itu kan hal yang manusiawi nggak sih sebagai para medis gitu, menolong orang yang terluka gitu. Lagian di sini dibilang kalau dia udah dibilangin cuman gak mundur kan. Tapi itu tuh di apa namanya press release yang ditulis di press release-nya ini itu tuh nggak ada kata-kata kalau misalkan si pihak yang berkewajiban ini nyuruh buat pergi gitu kayak udah stop gitu enggak gitu. Orang sipil itu tuh kayak ya udah terus juga kalau dilihat dari ada siapa ya yang nge-tweet gitu. Itu tuh tim medis tuh dipukul mundur dengan cara yang tidak baik. Ada videonya tahu. jadi kita lihat Itu gila videonya. kasar. Di sini emang kasar sekali sih. Oke, gitu Nah, ya. masalahnya gini. Tim paramedis bajunya tuh udah beda sendiri gitu. Pastinya tahu dong kalau itu paramedis gitu. Ya sebenarnya aku nggak Lagian tahu niat ya. mereka juga nolongin orang. Ya niat mereka tuh emang nolongin. Dan di sini di video ini aja si Jo Yonggi itu tuh ngejelasin kalau emang Cho dengan anggota medis lainnya tuh cuma mau ngebantuin. Karena dari informasi warga yang dia dengar, ada orang yang sampai kepalanya mengeluarkan cairan merah. Nah, tahu kan? Dia tuh cuma mau bantuin niatnya tuh. Tapi entah dari mana ada orang teriak, ini yang tadi lempar-lempar. Nah, itu loh. Dari situ pihak aparat langsung narik. Aku sebenarnya mau tahu yang teriak itu loh. Itu yang teriak tuh siapa? Apakah ada proses tindak lanjut dari orang yang ngomong demikian gitu loh?
yang dia ngakunya ini yang tadi lempar-lempar gitu loh. Itu tuh perlu diselidikin bagian itu. Dari yang Cu jelasin tindak kekerasan yang dia dapat, aku nggak bisa terlalu banyak ngomong sih. Karena ya bisa kalian lihat videonya sendiri seperti apa itu loh. Itu. Setuju. Nah, dari kasus ini tuh sebenarnya malah buat orang punya persepsi takut loh. Takut untuk bantuin sesama. Kayak misalnya ada orang luka, niatannya mau nolong malah jadinya berabe kan, urusannya malah nggak jelas nanti gitu. Dan ini sebenarnya jadi pukulan keras kepada pihak kepolisian. Kalau kejadian seperti ini terus-menerus terjadi, rasa percaya, rasa hormat ke kepolisian malah makin mudar. Semoga pihak kepolisian bisa terus berbenah gitu loh, menjadi jauh lebih baik lah ya. Amin lah, amin. Terus Jadi juga buat tim para medis, jangan lupa kemana-mana bawa kamera deh, pakai kamera deh biar ada bukti. ya kalau itu iya emang harus sih. Sebenarnya sekarang kamera tuh benar-benar krusial ya, karena emang kayak misal tiba-tiba ada orang yang gantiin. Kalau ada dashboard cam, kita bisa tahu, oh ini beneran ganti ini, ada barang bukti nih, kayak gitu-gitu sih. Emang kamera tuh benar-benar itu sih, krusial banget ya. Dan untuk kasus si Cho, aku nggak bisa terlalu banyak ya, karena aku nyoba ngerangkep intinya aja. Ya doaku sih cuman semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kalau gitu langsung ke berita selanjutnya aja. Oke, untuk berita selanjutnya tuh ini, ojol ini nasihat penumpang ojol lain untuk gak ngerokok, reaksinya sesuai harapan netizen. Ini yang bagian ini. Nanti videonya aku taruh di deskripsi bawah, jadi kalian bisa nonton sendiri ya. Cuman ini tuh ada orang pengendara motor juga. Aku nggak tahu ini ojol atau enggak, aku nggak tahu ya. Dia Nggak tuh tahu ya, intinya negur, dia ojek online, bawa ya, penumpang. Nah, yang ngerokok penumpangnya ya, bukan ojeknya, bukan iya ojeknya. benar, bukan. Terus ada pengguna jalan lain yang mengingatkan kayak, bang jangan ngerokok di jalan dong, asapnya, asap apa namanya? Itunya rokok teh, Iya apa sih? abunya tuh Nah, iya, ya bisa kena kemana-mana gitu mata, loh. Iya, bener, memang kena, bahaya. Dan itu bener. apa sih namanya? Sebenarnya kan banyak yang ini kayak kata-kata ini nyolot silu. Bukan masalah nyolot silu. Dia tuh pertama nggak ada kata-kata G-word itu karena memang ini si perokok ini bener-bener masa bodoh. Itu tuh kemungkinan udah naik pitam gitu loh. Bener-bener masa bodoh, bener-bener nggak peduli gitu loh. Tapi aku mikir tuh kayaknya sebagian orang Indo tuh emang suka banget ya ngelakuin aktivitas ngerugiin gitu loh. Baik buat diri dia maupun ke orang lain ya. Misal nih, kerokok, judol, terusan korup. Nah, itu loh. Nih, aku juga punya cerita tahu terkait rokok. Apa. Pas di jalan, mata aku tuh kena abu rokoknya. Itu tuh gila, sakit banget, panas, gila, Iya emang perih iya. banget. Nah, terus masalahnya itu kalau kalau aku sih nggak apa-apa. Terus pas aku bawa adekku, mata adekku dong yang kena. Adekku masih bocil. Itu sembuhnya lama banget, iritasi, tahu nggak sih? Emang iya. Bener-bener aku kayak panik banget soalnya kan namanya juga anak kecil ya, imunnya belum kuat. Terus Hmm. kayak, wah ini kalau adekku kenapa-napa gimana? Aku nggak tahu siapa pelakunya lagi gitu. Kan itu kan bahaya juga buat yang lain gitu loh. Terus habis itu sebenarnya ngerokok itu tuh bisa dikenain pidana juga loh. Jadi pidananya tuh di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya dalam pasal 16 ayat 1. Tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi. Di situ, guys. Sebenarnya itu hampir sama kayak cerita Cemi ya. Dulu tuh aku juga pernah adu argumen sama perokok yang otak bagian korteks prefrontalnya tuh kayaknya udah ketutup sama asap rokok gitu loh. Jadi gini, korteks prefrontal itu tuh otak yang ngatur pengambil keputusan, mecahin masalah sama ngekontrol sifat impulsif. Dia tuh ngomong, lah kalau seumpama kamu berkendara pakai helm, ada penutupnya. Apa gunanya penutup helm? Nah, gunanya Anda hidup apa terus bikin susah orang sekitar. Walaupun itu cuma di dalam hati ya aku ngomongnya. Nggak sampai ku ketik juga waktu itu. Itu kenapa aku paling suka kalau ada perokok berat nih.
dikumpulin di satu ruangan kecil. Nah, ngerokoklah kalian sesama perokok berat di dalam biar double kill sekalian. Kan bareng-bareng tuh Iya. kenanya. Ya kan? Bareng-bareng Iya. kenanya. Udah mah perokok aktif jadi perokok pasif pula kan di satu ruangan. Cukup kalian stay di situ biar kalau ada orang lain mau masuk di dalam ruangan dia kaget. Ini tempat perokok atau tempat pembuatan daging asap. Nah, jadi perokok yang keluar dari Kalian ruangan itu nanti daging kalian udah jadi daging well done. Nah, enak tuh. manusia asap. Biasanya Iya, kita nemuin daging asap kan yang dikebab-kebab, iya, ini mau iya. manusia asap. Iya, enak tuh ya. Bau-bau asap gitu. Tapi ayolah sebagian besar warga Indo tuh masyarakat kelas menengah loh yang kegeser ke kelas bawah. Kalau kalian nggak bisa Smart. manage keuangan kalian dan malah beli rokok, susah untuk bertahan hidup kalian. Ada loh orang yang gini, aku nggak punya duit, tapi dia hari itu beli rokok. Aku nggak punya duit buat makan, tapi buat beli rokok ada. Iya, sebenarnya itu Aneh aneh banget sih. Itu tuh kan? mereka tuh udah adiksi maniak banget gitu loh. Masalahnya gini, manusia bisa bisa tahan nggak makan selama 7 hari kan? Iya. Paling paling cepat gitu kan 7 hari tuh. Hmm. Itu kalau 7 hari cuma full ngerokok udah mati aja. Ya iya, sebenarnya nggak bakal bisa hidup Nggak gitu loh. punya uang buat makan, tapi ngerokok. Nah, iya makanya kan. Soalnya biasanya ada nih orang nih bakal ngomong, lah terserah kami lah, uang kami. Ya kalau kalian single sih terserah kalian ya. Tapi kan banyak juga nih kalian yang udah berkeluarga. Kasihan lah anak Nah, sama istri kalian. Mereka yang notabene bisa dapat jatah makanan sama keperluan yang notabene bisa banyak nih, habis buat kalian beli asap. Nah itu loh. Bahkan pas di fase COVID nih, Pak Jokowi sendiri udah pernah bilang. apa tuh? Ini, bilang ini. Nah, Jadi tuh. Pak Jokowi itu pernah bilang, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati-hati ini yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban di masa pandemi. Yang mengindikasikan kalau perokok memang rata-rata penerima bantuan. Itu loh. Nggak Kasihan tahu gitu juga, loh. tapi kebanyakan perokok emang nggak tahu ya mentalnya impulsif gitu loh. Ya emang iya, mereka tuh apa tuh ngerasa dirinya stres gitu loh, ngerasa dirinya banyak tekanan. Tapi ya nggak bener juga. Dipikir Jadi, aku yang nggak ngerokok seumur hidupku aja, aku bisa bertahan, bro. bro, jalan buat ngatasin stres gak cuman di rokok. Iya, jadi Di tuh kamu jalan-jalan teriak tengah nyanyi-nyanyi pas motoran itu aja udah ngilangin stres. iya Kamu makanya. jalan-jalan ke taman aja udah bisa ngilangin stres. Apa mau protes apa? Iya kan pelampiasan stres tiap orang beda. Iya beda, tapi banyak jalannya. Kenapa nggak nyoba jalan lain selain merokok, narkoba, vape? Apapun itu hal yang negatif. Coba lakuin hal positif. Stres dikit olahraga, Hmm, stres dikit main game. hmm. Sama sebenarnya ada Tapi tambahan jangan lagi sih. Apa-apa? apa? Jangan main judul. Kalau stres, tambah Nah itu stres. salah juga ya. Itu. Sebenarnya tuh aku juga pernah lihat postingan ya. Jadi tuh postingan ini tuh foto gitu loh. Foto daftar belanjaan yang dibeli istrinya. Jadi tuh si suami yang ngasih uang belanja ke istrinya, uangnya tuh nggak cukup karena si suami ini mikir si istri belanjanya kurang bener, kurang smart ya. Pas dilihat bonnya, ternyata si suaminya ngerokok. Nah kalian tahu kan endingnya? Dirujak habis-habis sama netizen. Kalian tahu lah dirujaknya kenapa gitu loh. Ya yang dibelanjain suaminya lebih mahal dong. Harga rokok itu juga mahal, bukan 2000-an doang. Kalau mau dapat 2000 ngelintingnya pakai itu apa tuh? Itu daun mangga tuh ya. Itu kenapa aku cuma mau ngasih saran buat kalian para wanita di luar sana, terutama buat cemi ya. Carilah Wah, carilah cowok yang nggak ngerokok. Karena apa? Dengan kalian cari cowok yang nggak ngerokok, kalian udah bikin aman dompet kalian sendiri. cuma dompet.
bikin aman keluarga kalian. Iya emang. Lah, kita kan biasanya ngelihatnya dalam segi ekonomi. Jadi aman buat dompet kalian sendiri. Bayangin kalau kalian nikah sama perokok nih. Uang Itu kalian rugi habis buat banget. beli rokok. Enak kalau suaminya kerja, ada kerjanya bener. Kalau suaminya pengangguran plus ngerokok, udah kalian wassalam, kurus-kurus, udah kayak piting. Itu loh. Nih, buat cewek-cewek ya, Diko kasih tau kalau kalian suka sama perokok, pertama dia tuh suka marah-marah kalau misalkan gak ngerokok ataupun kebutuhan rokoknya gak dipenuhi. Kedua, itu tuh ekonomi kalian kalau lagi di bawah-bawahnya ya, ini nauzubillah ya. Cuman kalau pas lagi di bawah-bawahnya, pasti dia lebih mentingin rokok daripada sembako. Habis itu, ketiga, ngerugiin secara apa kesehatan. Kesehatan kalian kena imbas, kesehatan anak kalian kena imbas. Kalau udah sakit keluar duit, Iya ya enggak? makanya. Dia ngerokok aja di Dia depan rumah sakit nanti pas kalian sakit kan. Ngerokok aja terus. Tapi kalian gini aja ya. ngerokok di ruang ICU. Apa? Sekalian apa? Ngerokok di ruang ICU. Iya kan? Tapi jangan diambil satu sisi doang ya. Maksudku nggak ngerokok, malah dianya ikutan judul. Jangan dong. Jangan. Enggak ngerokok, enggak judul, tapi mabuk ya. Jangan Waduh, gitu ya. jangan ya. Hindarilah yang mabuk, judul, terus ngerokok. Hindarin lah itu kombinasi kombinasi bahaya. Kalau kalian nggak mau rugi, mending cari bapak-bapak yang suka mancing. Udah Iya. mancing, dapet Iya, ikan buat makan. iya sebenarnya jujur aja ya. Aku kadang rada kurang setuju kalau ngelihat istri marahin suaminya lagi mancing. Daripada dia ngelakuin aktivitas negatif, mending mancingnya. Tapi bingungnya gak sih dia mancing habis itu ngerokok kan. Nah, kalau Ada marahin yang ngerokoknya mancing nggak, nggak ngerokok. ya ada sih yang Kakek mancing. aku mancing gak ngerokok, mancing diem, tet gak ngerokok dia. Terus Eh, dapat ikan dibawa pulang ke rumah. Aku biasanya ikut sabar ya. mancing. Itu sabar Jadi, tuh. nanti kalau aku mancing ya udah mancing aja kamu nggak apa-apa mancing aja ya. Sabar ya. Jadi tuh Bener. sebagian alasan yang sering ku dengar ya, mereka ngerokok tuh karena bisa ngehindarin dari stres. Masalahnya berarti orang-orang yang nggak ngerokok ngehindarin stresnya gimana? Kayang di atas tembok, belajar terbang. Ini contohnya aku sendiri ya. Kalau aku stres, Apa? kalau aku stres biasanya tuh olahraga atau pergi ke gym. Udah mah sehat, nggak ngerugiin orang sekitarku. Ya paling bau ketek, kayak kambing. Kan cuman itu, terus mandi. Gitu. Sebenarnya Bener. aku tuh nggak ngelarang orang rokok ya jujur aja. Cuman pada tempatnya. Para perokok tuh suka nggak pada tempatnya. Lagi rame. Rokok dia kocak ya. Ada anak kecil, ada ibu-ibu hamil nggak tahu. Bukan nggak tahu sih pasti tahu, cuman dia masa bodoh gitu loh. Jadinya para perokok tuh minta mereka tuh di ngertiin loh, tapi nggak bisa ngertiin balik. Ada anak kecil di situ, ada ibu-ibu di situ, kalian ngerokok seenak udel, kan nggak bener Iya. namanya. Apalagi kadang aku suka kesel tahu ngelihat bapak-bapak nih gendong anaknya sambil ngerokok. Nah itu, wes mantap anaknya sakit, nanti jangan berdoa kepada Tuhan, ya Allah kenapa anakku sakit karena anak ngerokok. Astaga saya. Makanya itu aku juga pesan sama adikku yang cewek. Untungnya pacarnya dia nggak ngerokok, bagus bagus. Jangan rugiin orang lain gitu loh. Kayak apalagi di motor tuh. Orang motoran naik ngerokok. Biasanya juga aku sering ngeliat nggak pakai helm. Bro, kalian tuh bukan orang-orang paling stres di dunia, bro. Aku juga punya masalah penyakit banyak sebenarnya. Makin banyak duit Banyak semakin stres. sekali. Ah, Banyak yang banyak. lebih stres dari kalian, bukan cuma kalian, tolong. Iya, jadi tuh kalau kalian apa sih namanya menitik beratkan rokok itu sebagai sumber yang menyenangkan, terus habis itu cuman rokok doang yang bisa ngilangin stres, kalian bakal kena penyakit. Udah mah uang kurang, Penyakit. nggak ada duit, beli rokok, mantap. Kombinasi nikmat itu ya. Iya, pas tuanya penyakitan.
Ayo, tuanya penyakitan. Kocak, Kasihan sama kocak. anak. Bahkan tuh asap rokok itu tuh nggak bisa hilang dalam itu loh, sekejap loh, enggak loh. Bahkan bisa 1 jam, Enggak, 3 jam loh. Gila nggak tuh, eh? enggak. Apalagi masuk Kan paru-paru, kalau di baju tuh nempelnya berhari-hari tau. Iya emang, bisa kayak gitu. Makanya itu kenapa kalian habis ngerokok tuh biasanya kecium baunya. Karena nggak langsung hilang. Oh, aku juga pernah dapet tanggapan kocak sih sebenarnya. Gimana? Temenku tuh ngomong, wah kamu nggak ngerokok bang karena masalahmu nggak gitu berat. Oh, kocak, Wah, tak kasih tahu masalahku. Mereka kicep semua, nggak ada yang bisa ngomong. Penyakitku tuh banyak bener. walaupun aku suka olahraga. Penyakit bawaan ada, ada kecacatan juga. Kalian pikir aku ngerokok? Enggak bro, aku tetap olahraga. Aku tetap berusaha hidup sehat. Aku makan ini ya, ini pengalaman gue ya. Aku makan random aja, kolesterolku naik kocak padahal aku masih 27 Oke, untuk perokok gitu aja. Emang kocak sih. Ya, emang kocak sih. Kita ke berita selanjutnya aja. Nah, berita selanjutnya nih ngelanjutin berita yang sebelumnya, yaitu tentang isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Nah, Apa jadi tuh? kalau kalian mau tahu ya, itu siapa sih yang bang pertambangan di Raja Ampat gitu? Nah, itu tuh dari PT Gang Nikel, anak usaha BUMN punyanya PT Antam. Kalian tahu PT Antam yang biasa buat emas, yang kemarin baru kena kasus? Nah, itu anak usahanya gitu. Ini tuh kayak memicu kekhawatiran yang besar kan atas kerusakan lingkungan yang mengancam status Raja Ampat sebagai surga keanekaragaman hayati gitu. Entah itu laut ataupun pariwisata berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pemerintah gitu kan? Kayak kok bisa sih pemerintah ngizinin Raja Ampat dijadiin tambang nikel gitu? Kenapa sih sebenarnya kalau dilihat gitu kan dari secara segi politik, alasan pemerintah nyetujuin tuh sebenarnya udah lama tahu. Itu tuh dari awal kontraknya tuh Hmm. buka-buka itu beritanya. Yang In, satu lagi. Oh, udah nggak? Enggak. Yang tadi sih bener. Nah, di sini tuh apa namanya? Udah ada kontrak gitu loh sejak tahun 2017 ya. Wah, 2017. nah, UP 2017. produksinya 2017 dan beroperasi 2018. 2018. Nah, itu tuh kontrak karya, itu tuh perjanjian jangka panjang, di mana kontrak itu tuh mengikat antara pemerintah dan perusahaan yang emang sulit buat direvisi, dihentikan tanpa konsekuensi hukum dan finansial. Nah, di sini PT GAG itu udah apa ya, udah nyusun kayak proposal gitu. Nah, di isi proposalnya mereka udah kayak mempertimbangkan bahwasanya lingkungannya itu tuh bakalan kayak gimana ke depannya. Mereka bakalan kayak gimana ke depannya. Tapi itu kan dulu. Dan sekarang nih kayak makin ancur aja. Kalian bisa lihat sendiri bedanya Raja Ampat dulu sama sekarang. Walaupun emang itu dibangunnya bukan di Raja Ampatnya ya. Itu bukan di Raja Hmm. Ampatnya guys. Di, Cuman ya itu apa ya, kawasan hutan gitu loh dilindungi, harusnya tuh itu menjadi rumah-rumah para satwa yang langka gitu. Sekarang mereka para satwa langka mau kemana dong, nggak punya rumah gitu. Terus juga ancaman kerusakan lingkungan, iya kalau itu proyek itu tuh bakal lanjut terus, kalau misalkan nggak lanjut itu udah nggak bisa diperbaiki loh, Sebenarnya iya sih. Di ya kan. videonya Greenpeace Indonesia tuh juga ngatain kalau seumpama nikel ini tuh bisa berdampak signifikan untuk hutan, untuk tanah-tanah di sana gitu loh. Ya Benar. itu. Sebenarnya itu aku udah ngomongin ini, yang bagian ini. Cuman si Cemi itu nambahin bagian-bagian yang aku belum tambahin ya. Di video yang sebelumnya juga aku juga nambahin itu, yang ada tulisan ada apa dengan Bu Susi Pujiastuti. Nah, di situ guys. Kalian bisa nonton videonya lagi kalau mau. Nah, terus alasan kedua kenapa perizinan awal kontrak dikasih gitu kan, itu tuh fun fact ya, itu tuh perizinan awal kontrak.
diberikan pada tahun 1998. Dan saat itu PT GAG itu tuh awalnya saham kepemilikan mayoritas PT GAG Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebanyak 25%. Namun sejak 2008, PT Antam itu berhasil menguasai semua saham PT Asia Pacific Nickel sehingga PT GAG sepenuhnya dikendalikan oleh PT Antam. Walaupun ini punya BUMN sendiri gitu kan. Iya, secara ekonomi memang menguntungkan gitu kan. Di mana di mana nikel ini tuh bisa kayak narik investor juga, investor asing atau kalau kalian pastinya familiar sama istilah foreign direct investment atau investasi asing. Nah, mereka Investasi bisa asing. ketarik tuh gara-gara nikel ini. Terus kedua, itu tuh bakalan nambahin pemasukan negara dan juga daerah. Cuman kalau misal beroperasi secara lancar, kalau enggak lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ya Raja Ampat yang kita tahu kan bener-bener Hmm, asri gitu loh, bener-bener hijau. bener. Dan Itu semuanya bakal hilang gitu loh karena itu. bener. Udah mah kalian tahu nggak sih limbah yang dihasilin? Gara-gara itu tuh bakalan adanya potensi pelepasan logam berat sama zat berbahaya, di mana itu bakalan ngaruh ke pencemaran air dan tanah. Tuh, Hmm, bayangin tanah sama air di sana udah gak sehat lagi. ya karena itu kan. Ya Bener. untuk ini ya aku cuman bisa ngomong save Raja Ampat. Nah Save ini Raja dia Ampat. save Raja Ampat lah. Nah gitu sih guys. Jadi itu untuk si Cemi gitu aja. Sekarang kita lihat. Ini berita terkini, ya kan? Ya, Seorang anak dikejar oleh 5 ya. angsa. Sebenarnya tahu ini cuman Itu kalau aku jadi emaknya aku udah kabur duluan nih. aku soalnya pernah punya pengalaman kayak gini. Tapi bukan sama itu ya, angsa ya. Cuman ayam. Kalian tahu kan ayam-ayam kayak ayam-ayam petarung tuh badannya besar-besar kan biasanya. Itu nakutin itu semua. Dulu tuh pas SD tuh aku pernah sampai sampai kencing di celana gara diserang ayam. Parah banget. Ayam Aku petarung diserang yang angsa. nyebelin banget. Kenapa? Kalau aku beneran diserang angsanya. Jadi pas itu tuh aku lagi liburan kan di rumah kakek aku. Rumah kakek aku tuh kayak desa gitu. Nah, terus aku kayak ya udah main lah di kolam kolam kakek aku kan. Kakek aku Hmm, punya kolam hmm. ikan tuh. Terus ke sana dikit itu tuh ada kayak orang yang ternak angsa. Nah, terus Nah, aku kayak ya udah aku main kan. Terus aku dikejar angsa kan. Aku nggak tahu kenapa angsa itu ngejar aku. Aku nggak tahu itu no reason banget, no reason sama sekali gak ada alasan. Terus kayak aku takut dong, aku lari. Aku bingung lari kemana. Aku menyeberangi sungai. Terus kayak angsanya masih ngejar gitu kan. Ya udah akhirnya apa yang aku lakuin? Aku loncat ke kolam kakek aku. Aku loncat ke mantap. ikan. Saking Mantap. mantap. Angsanya aku lupa kalau angsa bisa berenang, dia masih ngejar. Udah mah bos aku Waduh. lupa ngejar angsa. Terus ada kakak aku ditolongin sama kakak aku. Terima kasih kakak, Jadi tuh gini. jasamu berjasa. Jadi tuh gini. Sebenarnya itu si soang atau angsa tuh mereka tuh gitu karena tahu nggak sih kalau mereka tuh sifatnya tuh teritorial gitu loh. Jadi tuh mereka tuh gitu teritorialnya mereka tuh karena musim kawin atau pas lagi jaga sarang dan ini mak-mak of the year ya. Malah videoin anaknya. Untung nggak diserang beneran loh tapi loh. Biasanya mereka tuh galak banget ya. Biasanya lari itu enggak lari Iya, itu. ini nggak lari, cuman ayo lo, ayo lo, ayo lo. Aku patol, aku patol. Itu anaknya dalam hati masih udah ngomong, mama aku takut dikejar angsa. Ya makanya Itu ini enggak, aku yakin itu angsanya nggak mau nyerang, tapi dia kayak ngomong, "Pe, join sini dek, ayo dek," gitu.
Ya ukurannya itu lagi. Ini tingginya sama ya, nakutin loh itu loh. Aku kan SD dulu pendek ya. Ayam yang itu petarung, badan itu besar banget. Ya nggak sesama ini sih. Ini soang atau nggak angsa tuh karena itu apa sih namanya? Lehernya panjang. BTW soang sama angsa sama gak sih? Soang Sama itu ya? angsa, angsa itu Soang tuh soang. angsa Iya. ya. Ya, coba kalau Iya. kalian ngerasa beda, tulis di kolom komentar bedanya soang sama angsa itu apa itu. Kayaknya sih sama ya. Soang sama sih. Aku lihat sih sama. Soang mah bahasa Sunda gak sih? Angsa Oh. baru Indonya. Oh, oke. Ya itu. Jadi gitu. Jadi gitu. Ini cuma berita-berita nggak jelas yang itu sih. Ya untuk pemecah suasana sebelum-sebelumnya. Ya gitu. Jadi oke guys, segitu dulu berita hari ini. Aku Antara Madia dan Aku Cevi pamit undur diri. kami dari Guna Nggak Guna. Jangan lupa subscribe, Like, dan komennya. sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.